Saya percaya satu kesempatan yang luar biasa. Setiap pagi kita datang di hadapan Tuhan dan merendahkan diri meninggikan Tuhan. Dan saya percaya itu merupakan persembahan yang indah bagi Tuhan. Dan itu juga akan menjadi awal yang baik untuk seluruh kehidupan kita hari ini dan seterusnya. Ya, saya berdoa saudara senantiasa dalam perlindungan, dalam penyertaan Tuhan, dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Ya, selamat saudara semua yang sudah mengikuti live streaming juga di sini khususnya. Live streaming ada banyak, Bitondo, Dindin, Elizabeth, lalu Nyonya Suratmi, Lingga, sudah Trifusa, lalu juga ya masih banyak sekali yang terus tambah beribadah. Sekali lagi selamat saudara semuanya. Kita akan awali sekali lagi rendahkan diri di hadapan Tuhan, tinggikan Tuhan, Dia Raja di atas segala raja dan bagi setiap kita. Mari kita menyembah Tuhan. Hadirat-Mu ada kekuatan, di hadirat-Mu ada sukacita yang berlimpah-limpah, di hadirat-Mu ada kesegaran, di hadirat-Mu ada kemenangan, di hadirat-Mu ada kesembuhan, ada kelegaan. Terima kasih, terima kasih.
semua rasa ketakutan, amin, menghiburkan setiap hati yang terluka. Di hadirat-Mu Roh Kudus nyata atasku. Oh, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu Roh Kudus ubah hidupku. Dipenuhi dengan urapan yang baru, dipulihkan oleh kebenaran firman. Berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah sekarang. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal, mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, penuhi tempat ini. Ku terima lawatan-Mu, penuhi hidupku. Mukjizat terjadi sekarang. Ini iman kami, ini pernyataan iman kami. Sungguh kami percaya Roh Kudus. Oh ya Roh Kudus, di hadirat-Mu, di hadirat Roh Kudus nyata atasku. Roh Kudus nyata atasku. Amin. Oh, di hadirat-Mu, oh in your presence God. Di hadirat-Mu Roh Kudus ubah hidupku. Amin, amin, amin. Oh, dipenuhi dengan urapan setiap hari, setiap pagi, ya dipulihkan oleh kebenaran firman. Berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah sekarang. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal, mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, oh, penuhi tempat ini. Amin, amin, kami terima. Lawatan-Mu, penuhi hidupku. Mukjizat terjadi sekarang. Ku terima, ku terima. Lawatan-Mu, penuhi hidupku. Mukjizat terjadi sekarang. Ku terima lawatan-Mu, penuhi hidupku. Mukjizat terjadi sekarang. Berkaryalah, ya Roh
Ya Roh Kudus jamah hidupku, ya Roh Kudus sentuh, jamah pulihkan selalu menjadi sempurna, disempurnakan selalu, diubahkan selalu dalam hadirat-Mu. Oh, in your presence God, in your presence God, in your presence God. Oh, dalam hadirat-Mu, di dalam kekuatan hadirat-Mu. Rebasyana ralabarabaya naralabaya so, shekere bahana ralamaya so, naralabaya naralamu, shekere bahana ralamaya naralabaya so, shekere bahana ralamaya naralabarabaya naralamaya so, shakara bahana ralamaya no, rabababana shena ralamanamaya naralamaya so. Dan Kau hadir, dan Kau hadir, dan Kau hadir, dan Kau hadir di sini dalam hidup kami, dalam hati kami. Oh, Rabasyana Ralam, berkaryalah, bekerjalah. Oh, Rabasyere Bahana Ralamaya so. We need you, we need you, we need you. Oh, we love you, we love you, we love you. We love you, we love you, we love you, we love you. Mari berkarya lebih lagi atas setiap kami, Roh Kudus. Kau yang menjamah hati kami, Kau yang mengubahkan, Kau yang memulihkan, Kau yang menguatkan. Rabasyekera Bapa, Urababa tasyekera, Urepatasyakara Bara. Sungguh tidak ada satupun pribadi yang sama seperti Engkau, yang begitu sempurna mengubahkan kami, yang begitu sempurna memulihkan kehidupan kami. Dia jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Ya jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Amin, amin. Mari nyatakan Yesus jamah, Yesus jamah. Terima kasih ya jamah kami, Kau yang memberikan kami damai, sejahtera, sukacita, kesembuhan, pemulihan. Oh, semuanya berubah. Kau sanggup, Kau sanggup. Dan kami tahu Engkau yang berkarya, Roh Kudus. Oh, Yesus jamah.
jadi baru. Ya amin. Mari lebih lagi nyatakan Yesus jamah. Yesus jamah. Amin, amin, amin. Dan beri damai di hatiku. Amin, amin. Pagi hari ini Roh Kudus Engkau berkarya. Pagi hari ini Roh Kudus Engkau bekerja. Tidak ada satupun barang yang mustahil di hadapanmu. Kau sanggup kerjakan. Oh Yesus jamah, ku jadi baru. Mari sekali lagi yang terbaik nyatakan Yesus jamah. Senap hidupku dan beri damai. Ya Tuhan, ya Tuhan, semua telah berubah dan aku amin, ku jadi baru. Semua telah berubah, nyatakan. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Sekali lagi nyatakan semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Ya lama ya syara batakara labah laralabara shana bara 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 sehingga kami makin lembut, sehingga kami makin seperti Engkau Tuhan. Jamah setiap kami semuanya, baik yang ada di onsite maupun yang ada di online. Jamahlah setiap kami Tuhan. Sekali lagi seperti hatimu Tuhan, hati yang lembut, hati yang penuh cinta kasih, hati yang bisa mengampuni, hati yang penuh iman dan percaya, hati yang tulus Tuhan, hati yang kudus Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, sungguh-sungguh di hadirat-Mu Tuhan ada karya-Mu yang nyata. Kami butuh sentuhan-Mu senantiasa. Berilah pengurapan yang baru senantiasa Tuhan, sehingga kami selalu diperbarui, sehingga hati kami selalu diperbarui di dalam Tuhan. Juga urapilah hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan-Mu sendiri Tuhan. Jamah dan perbarui senantiasa. Dan jamah hati kami semuanya juga Tuhan. Beri kami hati Tuhan seperti tanah yang baik untuk ditabur benih firman-Mu. Sehingga sungguh-sungguh saat kami mendengar, kami mengerti, kami percaya, kami simpan dalam hati kami. Kami lakukan dengan hati yang taat, dan kami mengalami kasih karunia dan anugerah-Mu sendiri. Sekali lagi dalam nama, di atas segala nama, nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa. Dan sepenuhnya dalam karya-Mu Roh Kudus, Engkau yang berbicara kepada setiap kami Tuhan.
sehingga firman-Mu menjadi pewahyuan, Amin. firman-Mu menjadi pembukaan ilahi, sehingga firman-Mu menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang mulia saudara untuk Tuhan kita. Ya, sekali lagi saudara yang sudah onset di sini, saudara yang ada di online, ya biarlah diberkati oleh Tuhan. Hari ini saudara langsung saja kita merindu merenungkan firman Tuhan. Seperti biasanya saudara sebetulnya seri saudara Selasa di pemuritan. Kalau saudara yang ikut pemuritan, saya mulai sampaikan seri firman Tuhan dengan tema setelah kita ini ya diurapi oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Ya, kita baru saja selesaikan, sudah sampai minggu 10 hari KKR, artinya kebaktian kebangunan rohani, saudara. Lalu juga setelah itu pengurapan Roh Kudus yang luar biasa. Saya lihat sungguh-sungguh dahsyat, sungguh-sungguh luar biasa. Saat 10 hari kali ini saya lihat lebih daripada biasanya. Hadirat Tuhan, karya Tuhan sangat-sangat nyata. Bahkan di dalam KKR saya sungguh-sungguh tangkap bahwa lawatan besar saudara sudah datang. Saudara, revival besar sudah terjadi saudara. Lalu Tuhan jiwa-jiwa sudah datang saudara. Beri tepuk tangan yang meriah untuk semuanya yang di sini saudara. Lalu setelah itu juga kita lanjutkan hari Minggu saudara, ya baptisan saudara. Itu diumumkan enggak lama ya, karena tiba-tiba tergerak baptisan air disertai dengan baptisan Roh Kudus. Ya baru pertama kali kita mengadakan waktu baptisan air disertai baptisan Roh Kudus. Dan saya juga sangat diberkati saudara, suasana hadirat Tuhan yang luar biasa. Dibaptis, sejak baptisan air sudah banyak yang dijamah penuhi Roh Kudus. Bahkan setelah dibaptisi air, lalu setelah naik ke atas diterima saudara di ruang satunya baptisan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Karena ya saat Yesus dibaptis air, maka Yesus juga ya dibaptis Roh Kudus, turunlah Roh Kudus seperti burung merpati, dia penuh Roh Kudus. Gereja mula-mula kalau waktu saya ke Holy Land di rumah Yusuf Arimatia ada tempat baptisan, kolam baptisan untuk orang dibaptis, ya selam di situ. Lalu di atasnya ada ruangan lagi, ya gate-nya ceritakan kalau gereja mula-mula orang dibaptiskan air, lalu selesai naik ke atas, di situ dibaptis Roh Kudus. Ya kita selalu diberkati, bahkan juga sekalipun baru diumumkan beberapa hari yang baptis ya 197 orang. Jadi kita tahu Tuhan sedang melakukan sesuatu yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Tepuk tangannya lebih meriah. Lalu sejak Selasa saya ajarkan apa yang harus kita lakukan. Ya waktu kita ya sudah dipenuhi Roh Kudus, diurapi oleh Tuhan. Nah Selasa khususnya sudah saya sampaikan adalah kita harus mulai diisi terus-menerus oleh firman. Saat waktu saudara dibaptiskan Roh Kudus, saudara, salah satunya roh-roh yang di dalam kita itu akan keluar karena dipenuhi oleh Roh Kudus, dibaptis saudara. Maka roh-roh jahat itu akan nyingkir. Begitu terang datang, kegelapan itu lenyap. Tapi setelah itu saudara jangan berhenti, terus harus diisi, terus harus diisi, terus harus diisi, terus harus diisi. Saya sampaikan firman Tuhan, ya setelah itu harus terus tiap hari diisi dengan firman. Setiap hari diisi dengan hadirat karya Roh Kudus, dipenuhi dengan pengurapan. Sebab Tuhan berkata, kalau ada setan diusir keluar dari tubuh manusia, dia akan mengembara, tidak dapat tempat, dia akan ingin balik. Waktu dia balik lihat orang itu keadaannya kosong, dia akan ajak roh-roh yang lebih jahat, lebih ganas masuk bersama-sama. Karena dia pernah diusir, dia pernah kalah, supaya nanti nggak diusir lagi. Maka orang itu akan dirasuk, ya kuasai roh yang lebih ganas lagi, keadaan hidupnya lebih rusak.
Maka saya ingatkan juga semuanya yang sudah ya kelawatan, yang apalagi pelayanan pelepasan khusus, retreat encounter, itu pelepasan, harus terus setiap hari hidup belajar dalam hadirat Tuhan. Setiap hari seperti surat pada doa pagi diurapi, dapat pengurapan Roh Kudus, diisi saudara. Setiap hari diisi firman, renungkan firman siang malam. Maka kalau kita sudah diisi terus ya firman dan roh saudara, roh jahat ingin masuk nggak bisa, karena sudah ada Tuhan, sudah ada terang dalam hidup kita. Lalu kemarin saya lanjutkan yang berikutnya, ya terus berusaha gunakan bahasa roh. Waktu orang dibaptis penuh Roh Kudus, ada tanda dia itu berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Bahasa roh itu wah karunia Tuhan, yang salah satu karunia yang luar biasa menopang. Itu satu ya senjata sarana yang diberikan oleh Tuhan. Bahasa roh itu akan sungguh-sungguh sangat membangun kita, membangun diri kita, saudara, membuat orang itu sungguh-sungguh makin kuat. Maka Rasul Paulus sampai berkata, aku berbahasa roh lebih daripada kamu semua. Dia banyak sekali bahasa roh, saudara, sehingga dia menjadi rasul yang sangat kuat, rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya, saya jelaskan panjang lebar karena ada kadang-kadang di media orang-orang yang nggak ngerti lalu nyerang, belum pernah terima bahasa roh tapi nganggap bahasa roh bahasa setan lah, bahasa itu saudara. Kemarin saya jelaskan panjang lebar, saudara ya bisa dengarkan di YouTube sehingga nggak bimbang. Itu berkat luar biasa ya, sehingga terus setiap hari juga dibangun roh kita. Salah satunya bahasa roh, karena bahasa roh adalah Roh Kudus sedang menuntun roh kita untuk berkata-kata, untuk berdoa, untuk lakukan sesuatu yang luar biasa. Nah sekarang yang ketiga, saudara, setelah kita diurapi, kita harus ya mengalami kehidupan yang berubah. Dia jamah tadi lakukan, ku jadi baru, harus mulai ya terima hidup baru. Hidupnya harus baru dirubah, jangan tetap hidup lama, saudara. Hari ini saya tergerak Tuhan berikan kita renungkan antara kehidupan ya Saul dan kehidupan Daud, karena dua-dua sama-sama diurapi, sudah terima pengurapan untuk jadi raja, tapi hasil akhir hidupnya sangat bertolak belakang, sangat beda sekali, saudara. Apa bedanya? Mengapa yang satu akhirnya gagal binasa, yang satu sudah berhasil bahkan terus sampai keturunannya luar biasa? Bedanya satu itu tadi, Saul tidak berubah hidupnya, tapi Daud berubah hidup, makin baik, makin baik, makin baik, makin baik. Sedangkan Saul tidak, tetap saja nggak baik, atau bahkan makin tidak baik, makin tidak baik, saudara. Jadi saya akan ajak kita baca, saudara, dalam Alkitab. Iya, 1 Samuel 10 ayat pertama mulai. 1 Samuel 10 ayat pertama. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul. Ya, diciumlah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Jadi Saul sudah diurapi oleh Tuhan melalui Samuel. Untuk apa jadi raja? Engkau akan memegang tumbuh pemerintahan akan umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh sekitarnya. Inilah tanda bagimu bahwa Tuhan mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Jadi saudara harus tahu dulu ya, sama-sama diurapi oleh Tuhan. Orang yang dipakai mengurapi juga sama, Samuel, saudara. Jadi Saul bahkan punya kesempatan lebih dulu, saudara, diurapi untuk menjadi raja. Ya, dikatakan di situ, nah itu sesuatu yang luar biasa sekali. Ya, sehingga sungguh-sungguh ya
kesempatan yang luar biasa yang sudah didapatkan, saudara. Nah, ada ayat-ayat sebetulnya juga tadi saya lupa catat. Ya, setelah itu berjalan, nanti saudara baca di Roma, maka Tuhan berkata, nanti engkau, ya itu ayat berikutnya, di jalan kau akan lihat ada nabi-nabi yang sedang dipenuhi roh. Itu saudara, dikatakan mereka menari, menyanyi, kamu juga akan dikuasai ya oleh roh, ya dipenuhi oleh Roh Kudus, ya seperti itu saudara, dan menari. Nah, saya bacakan apa yang dialami Daud, saudara. 1 Samuel 16 ayat 13. Segera Samuel mengambil minyak zaitun itu dan melantik Daud ya dengan upacara peminyakan di hadapan apa, oh ini terjemahan sehari-hari sudah, tapi tidak apa-apa ya, bersama. Pada saat itu juga Daud dikuasai oleh Roh Allah. Sejak hari itu dan seterusnya Roh Allah menyertai dia, ya sudah. Jadi sekali lagi saja dari dua ayat yang kita baca, kita dapatkan dua-dua sekali lagi sama-sama sudah mendapat pengurapan untuk menjadi raja. Direncanakan Tuhan luar biasa, ya akan memerintah umat Tuhan, akan disertai oleh Tuhan, bahkan ada jaminan yang luar biasa sekali. Nah, ini juga sama, saya ingin ajak saudara ya menghayati waktu murid-murid Pentakosta, saudara. Mereka disuruh nunggu di Yerusalem. Tiba-tiba pada hari ke-10, saudara, mereka dilawat, diurapi, dipenuhi Roh Kudus. Nah, juga kita semua yang sudah ikut, saudara, ya pengurapan sehari. Nah, penting sekali kehidupan yang diubahkan. Saul sekali lagi tidak berubah. Saya bacakan 1 Samuel 10 mulai ayat 20. Lalu Samuel menyuruh semua suku, ya mungkin ayat yang ke-1 dulu. Saya baca aja Samuel, ya 1 Samuel 10, saudara. Ayat yang pertama, kemudian Samuel mengambil ini kitab saya sehari-hari saya lupa yang biasanya. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangi ke atas kepala Saul, ya diciumnya sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tumpu pemerintahan ya umat Tuhan, engkau akan menyelamatkan dari tangan musuh sekitarnya. Oh ini tadi ya, sudah ya saudara ya. Ya, saudara saya lanjutkan saja tadi. Ya 1 Samuel 10 ayat 20 aja. Lalu Samuel menyuruh semua suku maju ke muka, dan suku Benyamin yang kena pilih. Ya ketika keluarga-keluarga dalam suku Benyamin itu disuruh maju ke muka, maka keluarga Matri yang kena pilih. Akhirnya majulah para pria ya dalam keluarga Matri dan Saul anak Kis yang kena pilih. Ya, lalu mereka mencari Saul, tetapi ia tidak ada. Sudah perhatikan ya. Jadi itu sudah diurapi, dia sudah diperintahkan kumpul di sana. Lalu Samuel mengumpulkan tadi semua orang Israel, sudah ya mulai dipilih. Ya tadi suku Benyamin yang dipilih, dari suku Benyamin masih dipilih lagi. Ya siapa keluarga siapa Matrik, dari keluarga ini dipilih lagi. Siapa yang memang dipilih oleh Tuhan, didapati di situ sekali lagi Saul, sudah anak Kis. Sayangnya tetapi ia tidak ada. Saudara bisa bayangkan ya. Tadi ayat sebelumnya dia sudah didatangi Samuel, sudah diurapi, sudah diteguh jadi raja, disuruh di situ untuk dihadapkan semuanya, dilantik di hadapan semua orang. Tapi orangnya nggak ada. Kenapa? Saya percaya mungkin dia masih dulunya minder, tetap minder, takut.
jadi nggak berubah. Orang harusnya kalau dipenuhi Roh Kudus sifatnya berubah, jadi berani. Saudara ingat di murid-murid Yesus, saudara, ya waktu Yesus menyerahkan diri, mereka ketakutan. Yesus naik, sebelum naik ke surga pesan, jangan kemana-mana, tunggu di Yerusalem, kamu akan terima janji Bapa, dipenuhi Roh Kudus. Saudara, mereka nunggu ya 10 hari dilawat, dipenuhi. Setelah itu hidupnya berubah dari hidup ya penakut, saudara, sungguh-sungguh saat itu sedang gentar, sedang takut, tiba-tiba berubah menjadi orang-orang yang sangat berani. Karena Tuhan tidak memberi roh ketakutan, Tuhan memberikan roh berani. Dulunya saudara, Petrus hanya ada wanita berkata, kamu ini muridnya Yesus. Oh tidak, dia takut. Hanya ya gadis saja yang ngomong takut. Ada orang lain berkata takut, selalu takut, saudara. Tapi sekali lagi saat dipenuhi Roh Kudus, takutnya ya, ganti. Mereka berani. Orang menyangka mabuk, orang banyak sekali. Petrus bangkit berdiri. Dia berani bersaksi. Dia berani menjelaskan, kami bukan mabuk, tapi janji di kitab Yoel sedang digenapi. Oh, anak-anak dipenuhi, orang muda dipenuhi, orang tua dipenuhi dengan Roh Kudus. Hidupnya berubah, berani saudara melangkah, berani bersaksi, berani menjelaskan, berani dipakai Tuhan. Akhirnya murid-murid bisa dipakai ya untuk melahirkan gereja Tuhan. Saudara, ya kalau terus takut gak bisa. Saudara lihat juga Daud, ya setelah diurapi, dia belum jadi raja. Lalu datang di medan pertempuran, orang Filistin keluar, Goliat yang tinggi besar. Semua orang takut, ya tentara takut, kakak-kakaknya Daud takut, Saul rajanya takut, gentar semua. Tapi waktu Daud sampai di situ, bangsa Israel sedang dilecehkan. Dia menyala rohnya. Bukan tetap minder, bukan takut, saudara. Dia diejek, dilecehkan ayahnya, kakak-kakak, tapi dia berani. Dia berkata, siapa ya raksasa tidak bersunat ini berani menghina barisan Allah. Dan akhirnya dia bisa dipakai oleh Tuhan, kalahkan Goliat, kalahkan masalah, kalahkan musuh. Kenapa? Setelah dipenuhi Roh Kudus, sifatnya berubah. Dia jamah, ku jadi baru. Sedangkan Saul enggak, tetap saja minder, tetap saja ya dia sembunyi, tidak berani. Mau tampil disahkan saja, pelantikan saja, tidak berani. Saudara, 22. Sebab itu orang-orang bertanya kepada Tuhan, ya Tuhan, apakah orang itu sudah ada di sini? Jawab Tuhan, Saul bersembunyi di belakang barang-barang perlengkapan. Loh, saudara bayangkan, ada di situ loh, saudara. Tapi sembunyi. Sembunyi di mana? Di belakang barang-barang. Saatnya dia dilantik, saatnya dia disahkan jadi raja aja, tetap takut. Padahal sebelumnya sudah diurapi di hadapan Tuhan oleh Samuel, sudah diurapi, saudara. Tapi waktu mau di hadapan semua, dia itu minder, dia itu rendah diri, dia tetap saja penakut. Saya ajak setiap kita semua, setelah diurapi jangan terus dicekam roh ketakutan. Covid itu yang paling besar adalah roh ketakutan. Banyak orang takut, bahkan waktu Covid banyak yang mati karena ketakutan. Karena yang takut kena, takut, fisiknya malah lemah, mudah kena. Sudah kena, sudah banyak, makin takut lagi, makin parah, dan akhirnya gagal. Setelah Covid sudah selesai, masih takut. Kadang-kadang udah ke gereja masih takut sampai sekarang. Melayani masih takut, saudara. Tuhan mau berkarya untuk jadi KKS, takut, saudara. Tuhan dorong untuk selamatkan jiwa, takut. Kalau kita terus ya tidak berubah, Tuhan gak bisa berkarya. Jadi seperti Daud, jadi seperti murid-murid setelah dipenuhi, maka tidak dicekam roh ketakutan. Berani punya iman, berani lakukan firman Tuhan,
berani taati dan macam-macam. Ya, di sini sampai dikatakan sembunyi. Adapun yang sembunyi, orang lain yang suruh maju, dia sembunyi. Saudara. Ayat 23, lalu dengan segera mereka menjemput Saul dari situ dan membawa ke tengah-tengah rakyat. Saudara bayangkan ya, dia kan sudah diurapi jadi raja toh. Karena minder bukan dihormati orang, dia didatangi, dijemput, dibawa, saudara, seperti barang saja. Sembunyiannya di belakang barang, dibawa ya di hadapan semua orang tengah. Maka berdiri Saul di antara mereka dan dialah yang paling tinggi. Jadi Saul itu ternyata paling tinggi. Orang lain hanya sampai pundak. Ya, mungkin ini yang selama hidupnya saat itu tuh jadi orang minder. Ada orang kalau tingginya tinggi terlalu, saudara. Kadang-kadang malah minder, saudara. Kumpul dengan orang-orang, semua enggak dia seperti dia. Mungkin itu dulunya dia dicekam oleh minder. Setelah diurapi masih minder, saudara. Ya, jadi harus berubah. Ya, ayat 24, kemudian Samuel berkata pada rakyat, inilah orang yang dipilih Tuhan, tak ada bandingannya di antara kita semua. Seluruh rakyat itu bersorak, hiduplah raja. Ya, dalam satu hari ya, hidup. Jadi saudara bisa lihat orang saja mau nerima kok, dia yang paling takut sendiri. Tuhan saja sudah mengurapi kok, saudara. Ya, jadi saja yang pertama berubah hati. Jangan terus dikuasai roh ketakutan, tapi roh yang punya iman. Hatinya jangan kecil, hatinya harus besar. Baru bisa dipakai oleh Tuhan. Tuhan itu besar. Ini lawatan besar-besaran. Ini Tuhan besar-besaran. Harus punya hati yang besar. Lalu yang saya dapatkan lagi, Saul itu sering tidak taat, saudara. 1 Samuel 15 ayat 1. Pada suatu hari Samuel berkata pada Saul, Tuhanlah yang menyuruh aku melantik Baginda menjadi raja atas Israel umatnya. Sebab itu hendaklah Baginda mendengarkan perintah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi sudah dilantik, saudara, oleh Tuhan, harus dengar Tuhan. Saat itu Tuhan suruh Saul berangkat kalahkan Amalek, karena Amalek itu selalu menyerang ya dari belakang saat mereka lengah. Jadi itu gambaran kuasa kegelapan, musuh-musuh yang ya roh jahat yang selalu berusaha menjatuhkan kita. Lalu ayat 7 saya lanjutkan ya, Tuhan sudah janji memberi kemenangan kalau maju. Ayat 7, setelah itu Saul bertempur dengan orang Amalek dan mengalahkan mereka sepanjang jalan dari Havilah sampai ke Syur di daerah timur Mesir. Seluruh rakyat dan tentara Amalek dibunuh oleh Saul. Ya, tetapi Agag raja orang Amalek ditangkap dan dia dibiarkan hidup oleh Saul dan tentaranya. Demikian juga domba dan sapi yang paling baik, ya, anak sapi serta anak domba yang paling gemuk dan segala sesuatu yang berharga, ya, hanya ternak yang tidak berguna, yang tidak berharga saja yang dibinasakan. 10, lalu berkatalah Tuhan kepada Samuel, aku menyesal telah mengangkat Saul menjadi raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan perintahku. Samuel sedih dan sepanjang malam ia mengeluh pada Tuhan. Jadi dia sudah jadi raja, satu hari diperintahkan basmi itu, ya, Amalek yang selalu berusaha menjatuhkan dari belakang, basmi semua binatangnya, basmi semua sampai rajanya, aku beri kamu kemenangan. Nah, waktu berangkat, saudara, sungguh-sungguh Tuhan beri kemenangan, tapi tidak taat. Agak rajamu Amalek tidak dibunuh. Lalu domba-domba yang bagus tambun tidak juga dibantai, saudara. Maka dikatakan di sini Tuhan menyesal, ya, sifatnya kok seperti ini, enggak berubah, tidak taat.
Yang kedua, sekali lagi, hari ini dengar firman Tuhan, setelah kita diurapi, dipenuhi, harus punya hati yang taat. Kalau dulu tidak taat, sekarang harus taat. Bahkan saat saya sampaikan firman Tuhan ini, Tuhan ingatkan ada hal yang belum saudara taati. Hari ini mengaku, minta ampun, dan berkata, Tuhan, aku mau taati. Aku mau lakukan apa yang diperintahkan firman, apa yang kau perintahkan. Harus berubah. Ketaatan itu mutlak penting. Karena perintah Tuhan adalah petunjuk bagi kita. Supaya kita mencapai rencana Tuhan yang luar biasa. Petunjuk yang pasti benar. Belajar taat. Kalau Daud beda sekali. Daud selalu tanya Tuhan. Dan Daud selalu melakukan seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Daud berusaha selalu taat. Selalu taat. Selalu taat. Maka dalam medan peperangan selalu menang. Lalu diberi kemenangan lebih besar lagi. 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 Kenapa? Hati yang taat. Sajak sekali lagi, buka hati di hadapan Tuhan. Supaya langkah-langkah kita dituntun oleh Tuhan. Yang ketiga, Saul seringkali tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Yang pertama, dia selalu tetap tadi minder, rendah diri. Yang kedua, tidak taat. Yang ketiga, tidak sabar nunggu waktunya Tuhan. 1 Samuel 13 ayat 9 mulai. Sebab itu Saul berkata, bawalah padaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsong untuk memberikan salam padanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kamu perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat ini berdesak-desak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Pada orang Filistin telah berkumpul di Makmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Jadi ceritanya begini, saudara. Tuhan itu menentukan setiap orang bagiannya masing-masing. Nah, bagiannya Saul jadi raja atas umat Israel. Untuk masalah imam korban itu tetap Samuel. Saul tidak diberi hak untuk buat korban bakaran. Zaman dulu selalu, saudara, kalau saudara baca, harus Lewi, imam yang boleh melakukan. Kita di dalam Tuhan Yesus imamat yang rajani, saudara. Nah, Saul melakukan yang bukan bagiannya. Kenapa? Tidak sabar menunggu Samuel datang. Saat itu di medan pertempuran, Filistin musuhnya datang. Ya, makin dekat, makin takut, makin dekat, makin takut. Sampai sebagian rakyatnya sudah lari. Makin dekat lagi musuhnya, makin bahaya lagi. Ya, rakyatnya bagian lari lagi. Lalu saudara, dia pikir sudah Samuel enggak datang, ditunggu belum datang, langsung dilakukan. Dibuat sendiri persembahan korban. Baru dia buat, Samuel datang. Lalu Samuel berkata, apa engkau tidak sabar menunggu waktunya Tuhan sampai melanggar aturan Tuhan. Sehingga saudara baca di rumah, maka Tuhan enggak bisa pakai engkau lagi. Tuhan cari orang lain yang bisa terus ikuti. Ditemukan Daud. Daud artinya berubah jadi baik. Dia berani percaya pada Tuhan. Dia berani kalahkan Goliat. Daud juga artinya selalu taat.
Saul tanya Tuhan, taati. Tanya Tuhan, taati. Tanya Tuhan, taati. Yang ketiga, Daud nggak pernah mau melanggar waktunya Tuhan. Dia sudah diurapi jari raja, ya, dia tetap rendah hati mau jadi pembawa senjatanya Saul. Lalu saudara, waktu Saul lihat Daud dipakai Tuhan, iri, Daud berusaha dibunuh, saudara. Berusaha dibunuh, saudara. Sampai terpaksa Daud lari, tinggalkan keluarganya, tinggalkan juga semuanya, saudara. Oh, saudara, sampai di padang gurun, lari pun dikejar, saudara. Lari pun dikejar, terus akan dibantai. Sampai satu hari Daud dan anak buahnya ada di satu gua. Lalu Saul ini pas mau buang hayat, masuk di gua itu. Saudara, sendirian, tidak bersama tentaranya. Saat itu anak buahnya Daud berkata, bunuh saja, ini kesempatan. Dia sendiri bunuh saja. Mungkin ini waktunya Tuhan. Mungkin ini cara Tuhan. Tuhan sudah berikan kau di tanganmu. Bunuh saja, bunuh saja. Daud berkata, enggak. Aku tidak boleh mengusik orang yang diurapi Tuhan. Aku tidak boleh mendahului. Kalau Tuhan belum mengangkat dia tidak mau mengangkat dirinya. Tuhanlah hakim yang adil. Dia tidak mau, ingin waktunya datang tapi berdosa. Memaksa waktunya Tuhan datang sekalipun untuk melanggar firman. Itu memaksa. Misalnya lah anak-anak muda, saudara anak-anak muda. Tuhan berkata jodoh dari Tuhan yang sehati seiman. Nanti bisa ibadah bersama. Nanti bisa melayani dipakai bersama. Nah, nunggu-nunggu jodohnya belum datang. Kadang-kadang gak sabar nunggu, nekat, tabrak. Akhirnya setelah itu banyak pergumulan, banyak masalah. Banyak hal itu sudah terjadi. Tuhan itu punya waktu yang tepat. Segala sesuatu ada waktunya. Tapi kalau waktunya Tuhan datang, itu yang paling indah. Itu yang paling tepat. Itu yang paling luar biasa. Saudara berjuang juga jangan mudah menyerah. Tunggu waktunya Tuhan. Janji Tuhan itu pasti. Jangan sampai seperti Saul. Dia terpaksa melanggar karena nggak sabar nunggu waktu itu. Baru dia melanggar, Samuel datang. Waktunya datang. Tapi sudah rusak. Betul, saudara? Yang terakhir, ya tidak punya waktu yang banyak. Yang terakhir, Saul itu sudah diurapi jari raja yang dipikir hanya untuk dirinya sendiri, hanya untuk dirinya. Saudara nggak akan dapatkan seorang Saul berpikir untuk balas cinta kasih Tuhan, nggak ada. Saudara nggak dapatkan Saul yang lalu tergerak hatinya ingin membalas cinta kasih, nggak ada. Diperintah saja dia lakukan. Beda dengan Daud. Daud tahu, Daud mengakui semua dari Tuhan. Aku bisa jadi raja karena Tuhan. Aku punya semua kemenangan ini karena Tuhan, dari Tuhan. Aku punya istana, kekayaan, semua ini dari Tuhan. Aku ada seperti hari ini ada karena Tuhan, anugerah dari Tuhan. Dia selalu mengakui juga semua tetap milik Tuhan. Semua bagi Tuhan. Dia rindu punya hati yang belajar membalas cinta kasih pada Tuhan. Sampai dia tergerak. Aku harus membangun bait Allah yang luar biasa besarnya. Yang luar biasa megahnya. Supaya kalau orang lihat bait Allah, nama Tuhan ditinggikan. Nama Tuhan diagungkan. Itu hatinya Daud. Beda sekali. Saul selalu untuk diri. Sukses untuk diri. Bahkan melanggar firman, berani, pokok tetap jaga kedudukannya. Daud tidak. Daud selalu mengakui. Semua. Daud selalu ingin membalas cinta kasihnya pada dia. Bahkan kalau dia membalas cinta kasihnya, semua yang terbaik. Bait Allah ini yang
luar biasa besarnya, harus luar biasa megahnya. Karena hati yang cinta pada Tuhan, dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap kekuatan tubuhnya, mengasihi Tuhan. Itu hatinya Daud. Ada orang gak suka pada cinta, atau kalau mau lakukan satu untuk Tuhan, yang murah aja, bisa dipakai aja. Saudara, ada orang perempuan mengurapi minyak narwastu yang mahal harganya. Yudas mencela, ini ngapain boros-boros, ini kalau dipakai untuk orang miskin bisa banyak sekali. Terus mencela. Karena Yudas itu hatinya nggak ada cinta, malah mencuri, inginnya dapat uang, mencuri dari uang yang harusnya dipakai untuk pelayanan. Dicuri Yudas. Sekali lagi yang keempat, hidupnya berubah. Setelah diurapi, diberkati, makin cinta Tuhan, makin dekat, makin membalas cinta kasihnya. Kalau kita punya hati seperti itu, kita akan mengalami seperti Daud, bahkan sampai anak cucunya, keturunannya, kerajaannya dikokohkan oleh Tuhan. Jangan seperti Saul yang hatinya tidak berubah. Hari ini saja saudara koreksi dengan beberapa hal, minimal 4 tadi. Masihkah engkau terus rendah diri, tidak punya iman, takut kuati terus, atau saudara mulai belajar percaya Tuhan, punya iman? Yang kedua, taatkah engkau dengan firman, dengan perintah dari Tuhan? Yang ketiga, engkau sabar menunggu waktunya Tuhan, atau mengeluh kenapa belum datang, atau bahkan nekat melanggar seperti Abraham termasuk istrinya Sarah. Nanti berubah. Oke. Yang terakhir, makin cinta Tuhan atau cinta diri sendiri. Biarlah kita berkata pada dan Tuhan, Engkau jamah, Engkau beri hati yang baru, Engkau beri sifat yang baru. Kita pujikan pujian ini. Yesus jamah, minta pada Tuhan, jamah hatiku, jamah hidup, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Yesus jamah, minta Tuhan jamah hati hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua berubah Tuhan, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Semua angkat tangan saudara, datang di hadapan Tuhan. Buka hati saudara di hadapan Tuhan. Tuhan sedang berkata, supaya setelah kita ikut Tuhan, supaya setelah kita dilahirkan dalam Tuhan, supaya setelah kita diurapi oleh Tuhan, mengalami kehidupan yang baru. Karena firman Tuhan berkata, siapa di dalam Kristus, ia ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Saudara, perbarui hidup saudara. Kalau dulu perkataanmu, perkataan yang kasar, perkataan yang negatif, perkataan yang suka menyerang orang, sekarang bertobat saudara. Minta Tuhan, jamah mulutku, jamah lidahku Tuhan. Supaya aku mengatakan perkataan yang membangun orang lain, perkataan yang memberkati orang lain, perkataan yang sungguh-sungguh menyukakan hatimu.
Kalau dulu suka mengeluh, saudara. Oh, saudara berkata, Tuhan beri aku perkataan yang suka bersyukur padamu. Oh, berubah Tuhan. Kalau hatiku dulu penuh dengan kebencian, sama Tuhan. Sekarang bukan benci, penuh dengan kasih. Kasih agape, kasih daripadamu Tuhan. Kalau dulu aku kikir Tuhan, oh beri aku jadi murah hati Tuhan. Sama hatiku Tuhan. Kalau terus hatiku Tuhan cemataikan, kuduskan hatiku Tuhan. Hari ini Tuhan, jadilah firman-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Jamah Tuhan seluruh kehidupan kami, hati kami, pikiran kami Tuhan. Kalau dulu suka memikirkan yang negatif, memikirkan yang cabul, memikirkan oh hal yang jahat, oh berikan pikiran yang baru. Taklukkan dengan pikiran-Mu Tuhan, diperbarui selalu keadaan kami, hati kami, pikiran kami, tutur kata kami Tuhan, tingkah laku kami Tuhan, ibadah kami. Kalau dulu suka terlambat, oh sekarang datang lebih dulu Tuhan. Kalau dulu mengabaikan pujian penyembahan, sekarang datang memuji menyembah dengan sungguh. Kalau dulu dengar firman sepintas lalu saja, oh bahkan terus mendebat, terus argumentasi, oh masuk akal atau tidak. Sekarang menerima firman dengan hati, oh tanah hati yang baik Tuhan, simpan hati dan jadi pelaku firman. Kalau dulu penakut, sekarang mempunyai iman, keberanian. Kalau dulu tidak taat, sekarang taat pada firman Tuhan. Kalau dulu tidak sabaran, oh sekarang menjadi sabar, nunggu waktunya Tuhan. Kalau dulu cinta untuk diri sendiri, sekarang cinta Tuhan, ingin membalas cinta kasihnya Tuhan. Oh yang terbaik bagi Tuhan senantiasa, sehingga mengalami perubahan Tuhan. Jamah berikan hati yang baru. Firman berkata beri hati yang baru, hati yang taat Tuhan, hati yang berkenan pada semua yang ada di onset, yang ada di online, yang dimanapun berada. Hati yang baru Tuhan, beri hati yang baru Tuhan, beri hidup yang baru dan sungguh perjalanan yang indah bersama Engkau. Mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkanlah mereka Tuhan. Oh Tuhan, mereka yang kekurangan berkatilah Tuhan, sehingga mereka bisa pakai hidupnya, pakai kekayaannya jadi berkat, jadi terang Tuhan. Oh mereka yang jalan buntu, bukalah jalan. Yang cari pasangan hidup, dapat pasangan yang dari Tuhan, keturunan yang dari Tuhan, pekerjaan yang daripada Tuhan, pelayanan yang daripada Tuhan, dan sungguh-sungguh Tuhan yang pakai lebih dan lebih lagi. Oh, saat lawatan besar, menerima lawatan besar. Saat revival besar, ikut mengalami revival besar. Saat tuayan raya, jiwa-jiwa ikut menuai jiwa-jiwa. Dengan sungguh-sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Semua doa kami bawa di hadapan-Mu. Ketuk pintu hatimu Tuhan. Engkau yang buka pintu hatimu, Engkau menjawab doa-doa, dan kami terima jawaban doa, bahkan lebih dari yang bisa kami doakan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah selesaikan misbah doa pagi. Dan Tuhan, kami akan lanjutkan dengan Pondok Daud. Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang menyertai senantiasa. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya saudara, biarlah firman Tuhan menjadi rema dan sungguh-sungguh kita hidupi dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengalami seperti Daud bukan Saul. Ya Tuhan berkati.